Pada lesson kali ini kita akan melakukan demo dari tipe data angka atau bilangan-bilangan bulat dan desimal. Pada lesson sebelumnya kita telah melakukan demo pada tipe data string serta menggunakan function-function yang disediakan oleh C++. Angka banyak digunakan dalam mengelola data. Kita akan sedikit bermain dengan tipe data angka seperti integer, double, float, dan lain sebagainya pada lesson kali ini. Langsung saja kita menuju ke kode editor kita masing-masing. Nah, sekarang kita sudah di kode blocks, kode editor kita. Pertama, kita hapus dulu bagian ini. Kita udah nggak butuh ini lagi. Pertama, saya akan mencontohkan bagaimana menampilkan angka ke bagian layar. Oke, di sini kalau kita coba compile, pastikan tidak ada yang error. Lalu kita jalankan. Di sini teman-teman bisa lihat tampilan dari angka yang kita tidak manipulasi apa-apa, ada 5, min 5, min 5, sekian, sekian, sekian. Tampilannya ada di bagian ini, dan di bagian bawah, kita tambahkan menggunakan operasi matematika sederhana, yaitu kali bagi tambah kurang. Kalau kita lihat di sini yang ditampilkan adalah hasil dari operator tersebut. Kita lihat di sini 5 kali 5 sama dengan 25, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 5 ditambah 5 10, dan 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan sedikit, kita mau mencoba modulasi atau sisa dari pembagian. Nah, kalau kita lihat di sini, modulasi itu simbolnya adalah persen. Jadi, kalau misalkan kita 10 modulasi 3, berarti kita akan mengambil sisa dari pembagian 10 dibagi 3, yaitu 1. Kalau kita lihat, dia 3 dikali 3 kali 3 sama dengan 9, dan sisa dari pembagian 3 ini adalah 1. Kalau kita jalankan, ya, di sini kita bisa lihat hasil dari modulasi tersebut adalah 1. Nah, selanjutnya kita ingin mencoba menggabungkan operasi matematikanya. Langsung aja kita coba.
Kalau kita lihat di sini kita menggabungkan penambahan dengan perkalian. Yang di dalam kurung ini sama seperti matematika, dia akan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita seperti ini, berarti hasilnya akan menjadi 4 tambah 5 yaitu 9, 9 kali 10 yaitu 90. Langsung aja kita coba. Nah, kalau kita lihat sekarang hasil penambahan dengan perkalian yang kita sudah buat sebelumnya adalah 90, sesuai dengan prediksi yang kita mau. Selanjutnya kita akan coba gabungkan atau masukkan angka-angka ini ke dalam sebuah variabel. Dan kita isikan tipe datanya integer atau double. Ini pertama-tama kita hapus dulu karena kita udah nggak butuh lagi. Sekarang kita buat satu buah variabel atau dua buah variabel baru. Yang pertama tipe datanya integer. Kita kasih nama nomor 1 aja. Terus kita isi nilai yaitu 5. Variabel yang kedua kita kasih tipe data double. Nomor 2 dan kita kasih nilai 5,5. Karena dia double maka bentuknya atau isiannya harus desimal. Sekarang kalau kita perhatikan, ada 3 bentuk operation yang kita lakukan. Yang pertama, nomor 1 yang isinya 5, kita tambah sama dengan 80. Artinya di sini sama aja kayak 80 ditambah 5. Maka hasilnya akan menjadi 85. Nah, pada baris berikutnya, kita menggunakan nomor 1 plus plus. Artinya di sini sama aja kayak 85 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 86. Nah, pada baris berikutnya kita menggunakan operation nomor 1 min min. Artinya ini sama aja dengan 86 dikurang 1. Yaitu hasilnya adalah 85. Oke, sekarang langsung aja kita compile dan kita tampilkan di terminal kita. Tidak ada error, lalu kita jalankan. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita menampilkan 3 kali nomor 1 atau variabel nomor 1 yang isinya sesuai dengan yang kita prediksi, yaitu 85, 86, dan 85. Selanjutnya kita ingin mencoba menambahkan bilangan desimal dengan bilangan bulat. Ini kita hapus dulu karena kita tidak butuh itu lagi. Ini juga kita hapus. Nah, di sini kita mau ngambil variabel yang kedua, yaitu tipe datanya double dan isinya 5,5. Lalu di sini kita tambah 5 aja deh, misalkan. Perlu teman-teman ketahui ketika desimal bertemu dengan bilangan bulat, maka hasilnya akan selalu menjadi desimal. Kalau misalkan kita lihat di sini adalah nomor 2, yaitu 5,5 ditambah 5. Maka harusnya hasilnya adalah 10,5. Kalau kita coba compile, pastikan tidak ada error, lalu kita jalankan. Sekarang teman-teman bisa lihat hasilnya adalah 10,5. Nah, selanjutnya kita ingin coba bagi bilangan yang sebenarnya hasilnya akan menjadi desimal. Tapi ketika kita menuliskan di sini 10 dibagi 3 misalkan, harusnya hasilnya dari 10 dibagi 3 adalah 3,3333 kan.
Tapi ketika kita menggunakan penulisannya seperti ini, maka yang akan ditampilkan hanya 3 saja. Dia tidak menampilkan angka di belakang koma tersebut karena kita tidak mendeklarasikan atau tidak menambahkan bilangan desimal di kedua bilangan tersebut. Misalkan kita langsung coba aja. Nah, sekarang kita lihat hasilnya hanya 3 aja. Sedangkan sebenarnya kalau misalkan kita 10 dibagi 3, hasilnya adalah 3,3333. Karena dia hanya bilangan bulat aja yang kita pakai, tidak ada koma di belakangnya, maka yang dikembalikan oleh si C++ ini hanya 3 aja. Nah, selanjutnya ada library. Library adalah sekumpulan blok kode yang memudahkan kita melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dalam hal ini, C++ sudah membuatkan library khusus matematika untuk kita gunakan. Nah, kalau teman-teman pernah dengar POW, terus pernah dengar SQRT, dan lain sebagainya di Excel atau di manapun, itu pada dasarnya adalah function-function yang sudah disediakan sebelumnya oleh si software tersebut. Di sini kita akan menginclude CMath. CMath ini adalah satu buah library baru untuk fungsi-fungsi matematika yang sudah disediakan oleh C++. Langsung aja kita coba di kode editor kita masing-masing. Oke, sekarang kita bisa tambahkan satu buah include-an baru, yaitu library CMath. Nah, ini adalah perbedaan C dengan C++. Bedanya adalah C++ dia ditambahin banyak library baru seperti ini di dalamnya. Sedangkan kalau C dia tidak ada library seperti ini. Sekarang kita ingin mencoba yang pertama ada yang namanya POW atau pemangkatan. Nah, fungsi POW ini kalau kita coba pemangkatannya sebagai berikut. Nah, ini sama aja kayak 5 dikali 5. Karena dia pemangkatan, ini 5, ini pangkatnya pangkat berapa? Di sini kita taruh 2, berarti 5 pangkat 2. Yang hasilnya adalah 25. Langsung aja kita coba. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini hasilnya 25. Kita akan hapus ini dulu karena kita udah nggak pakai variabel yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba fungsi yang lain. Misalkan SQRT. Atau ini adalah akar. Misalkan di sini kita kasih akar 36. Berarti ini hasilnya akan menjadi 6. Langsung aja kita coba. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama kita punya POW, hasilnya 25. Atau pemangkatan. Yang kedua kita ada SQRT yang hasilnya 6. Nah, SQRT ini adalah akar. Jadi akar dari 36 yaitu sama-sama kita tahu adalah 6. Nah, selanjutnya C++ juga punya round. Function round ini fungsinya untuk membulatkan. Kita coba aja. Nah, kalau kita lihat round ini adalah fungsi untuk pembulatan.
4,6 ini akan dibulatkan menjadi 5. Dan 4,1 ini akan dibulatkan ke bawah menjadi 4. Langsung aja kita coba. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini adalah 4,6-nya berubah jadi 5 karena dia dibulatkan ke atas. Dan ini adalah 4,1-nya menjadi 4 karena dia dibulatkan ke bawah. Nah, ada dua buah fungsi baru lagi, yaitu cell dan floor. Cell ini pada dasarnya dia hanya membulatkan ke atas, dan floor ini untuk pembulatan ke bawah. Kita langsung coba aja. Nah, kalau kita perhatikan di sini sel ini dia akan membulatkan menjadi angka 5 dari 4,2 ini. Karena fungsi dia ini akan membulatkan ke atas. Sedangkan floor ini akan membulatkan ke bawah. Jadi yang akan ditampilkan hanya 4 aja, bukan 5. Kalau kita coba. Nah, sekarang kalau kita lihat, dia tetap yang dua terakhir sesuai dengan yang kita prediksi, yaitu 5 dan 4. Nah, selanjutnya ada fungsi fmax dan fmin. Fmax ini seperti namanya, dia akan mencari nilai terbesar, dan fmin akan mencari nilai terkecil. Di sini kita butuh variabel. Kita kasih variabel dulu. Misalkan di sini kita nomor 1 kita masukin value-nya 5. Terus variabel kedua. Nomor 2 variabel isinya 5,5. Nah, kalau kita lihat di sini kita udah punya dua buah variabel baru, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 isinya 5, nomor 2 isinya 5,5. Yang mana 5,5 ini lebih besar daripada 5. Nanti kalau kita jalankan, maka nilainya yang akan ditampilkan adalah sebagai berikut. Yang fmax dia akan mengembalikan 5,5, sedangkan yang fmin dia akan mengembalikan nilai 5. Langsung aja kita coba. Nah, sekarang kalau kita lihat dua terbawah, yang fmax dia mengembalikan nilai 5,5 dan yang fmin dia mengembalikan nilai 5. Sebelum kita ke chapter selanjutnya, ada baiknya kita rangkum sedikit apa yang sudah kita kerjakan pada chapter kali ini. Yang pertama, kita sudah berkenalan dengan tipe-tipe data dasar yang ada pada C++. Selanjutnya, kita juga sudah mencoba tipe data tersebut, bagaimana cara membuatnya, dan lain-lain di kode editor kita masing-masing. Selanjutnya, kita juga sudah mencoba memanipulasi tipe data string yang ada di C++. Yang terakhir yang baru saja kita lakukan, kita telah berhasil memanipulasi tipe data angka
yang ada pada C++. Pada chapter berikutnya kita akan berkenalan dengan inputan yang ada di C++. Jadi bagaimana caranya kita bisa memasukkan sesuatu menggunakan keyboard ke dalam komputer kita atau ke dalam program kita. Sampai jumpa di chapter berikutnya.